Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hadhil lailah min lailatil arbi'a fi syahris safar wa fi hadis sanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu min rizqin wa ma uridu an yut'imun ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah hifdzul lisan wa qala aidan ahabbul a'mal ila Allah as-salatu waqtiha summa birrul walidain summa al-jihad fi sabilillah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Al-Akbar yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan dapat hidayah serta taufik dan ma'ul dari Allah, semua masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersilaturahim kita dan untuk thalabul ilmi kita dan untuk mengerjakan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli yaumin khamsa marrah. Semoga amaliyah kita, ubudiyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam yang mulia kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Allahumma. Bapak-bapak, ibu kami berbahagia, kalau saya atau kita melirik kepada firman Allah, kulli syai'in khalaqna zawjayn, setiap sesuatu diciptakan oleh Allah itu ada jodoh-jodohnya. Antara lain kebahagiaan, ada penderitaan, ada siang, ada malam, ada juga keuntungan, ada juga bahaya, ada juga sehat, ada juga sakit, ada bahagia, ada penderitaan. Maka dalam hal ini perlu kita sadari bahwa kalau kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siap kita untuk menerima apa yang akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari dalam kesempatan ini kita merenungi hadis Rasulullah SAW yang konon diceritakan rawahunya Al-Baihaqi, bahwa Nabi Muhammad bersabda, afatul dzarfi as-salfu kulli syai'in afatun, setiap sesuatu ada cobaannya, ada bahayanya. Yang pertama, hadirin, manusia kalau diberikan kekayaan pasti mereka ini bahagianya melebihi. Apabila diberikan kepandaian, mereka itu mulailah dirinya merasa kagum dengan dirinya, tak pernah berpikir bahwa ada bahaya di hadapan kita. Maka oleh karena itu mari kita kaji, ada 10 hal kata Rasulullah yang menjadi bahaya bagi manusia yang memilikinya. Yang pertama, afatud dzarfi as-salfu, bahaya kepandaian. Pandai, kita pandai ini Pak, ada bahayanya Pak. Apalagi kita tidak pandai, lebih bahaya lagi. Kita mendapatkan kebahagiaan
maka bahayanya adalah berbuat dengan sekehendak hatinya. Orang kalau gak pandai hadirin, mau ngomong asal cepas-cepos, kadang-kala gak berpikir bahwa bahayanya. Padahal disuruh oleh Rasulullah SAW, ahabul a'mal ilallah hifdzul lisan, rawahul Baihaqi, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang dapat memelihara lisannya, orang yang dapat memelihara omongannya. Kalau orang merasa dirinya pandai ngomong seenaknya sendiri, Pak, kadangkala itu benar atau tidak, kelihatannya menurut orang itu benar, boleh jadi dia itu omongannya salah. Contoh ya Pak ya, ibu mengajari anaknya. Ini contoh, ibu kan pandai ya Bu ya, benar gak Bu? Nak, kalau kamu ditawarin makan oleh orang, nak, ayo nak makan. Jawabannya apa Bu? Ngajarinya Bu, maaf Bu, Pak, saya sudah makan, padahal belum makan kan Bu? Benar gak Bu? Ini ngajarinya. Benar nggak kira-kira? Bapak ini pandai, ibu tuh pandai, tapi kepandaian yang mengajarin bahwa kalau kamu ditawarin makan, nak, makan nak. Maaf Bu, saya sudah makan padahal belum. Bagus nggak nih Bu? Ini sudah enaknya sendiri. Nah ini bahasanya memang untuk menghormatin bahwa jangan orang tua ini dijelek-jelekan, anaknya belum makan, berarti anaknya itu tak pernah diberi makan. Benar nggak Pak? Ini antara lain. Padahal itu kata-kata yang demikian tuh salah tapi dibenarkan. Ini orang yang pandai itu caranya begitu. Padahal orang ini yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang memelihara lidahnya. Yang kedua, contoh yang lain. Nah, kalau dipanggil oleh orang, tolonglah nyautlah. Contoh, ani kalau wong Jawa ngajarinya apa? Dalam. Padahal orangnya di mana Pak? Di luar. Orangnya di luar tapi bahasanya dalam. Ini hebat bahasa. Ya kata-kata yang demikian ini susah juga Pak. Contoh yang lain, ibu pagi-pagi masak air, ngerebus air ataukah masak air Bu? Oh. Nah, mbok iyalah masak air. Air dimasak, padahal masak apa pancinya? Masak ekoknya ya Pak ya. Ini antara lain. Nah, ambil kelapa. Nah, ambil kelapa. Padahal kelapanya di atas ya Pak ya. Nah, padahal naiklah kelapa ngambil. Ya samalah Bapak, kalau yang namanya bahasa mandi itu apa Pak? Bahasa Jawa nih Pak. Siram. Adus itu bahasa kasar. Mana ibunya? Maaf nggih, ibu kula siwek siram. Siram mandi ya Bu ya. Padahal siram-siraman nggak tahu disiram apanya, tapi itu bahasa. Ini untuk orang yang pandai. Jadi mulanya kalau kita memiliki kepandaian harus siap-siap bahayanya. Karena apa? Orang yang mempunyai kepandaian akan berbuat sesuatu dengan sekehendak hatinya. Nah, contoh orang jualan. Orang jualan kue, nah ini beli 2.000, 3.000, ya Bu. Tahu-tahu ditawarkan 5.000. Orang pandai, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini. Yang membelinya si bodohnya ini, oh mau aja lah, apalagi punya banyak duit. Begitu makan sampai ke rumah dimakan basi. Nyesal enggak Bu? Ini orang yang pintar, yang pandai, tapi membohongi. Tapi sebenarnya begitu. Mulanya seperti saya tadi beli roti, Mas ini rotinya masih baru enggak? Kalau memang rotinya masih baru saya beli. Oh baru datang Pak, oke lah di supermarket ya Bu ya. Karena apa, roti biasanya kalau dipangan, aduh ya Allah, apalagi untuk anak cucu kan Bu, nggak enak, nanti baru dari penyakit. Ini antara lain. Tapi ya
Karena orang yang pandai bisa-bisa saja itu Pak, maka itu akan terbitlah menjadilah bahaya. Mulanya bila kita diberikan kepandaian, hati-hati akan bahayanya ini. Jangan semau gue untuk membicaranya, harus ada dasarnya. Mulanya saya ngomong ibu tidak mau ceplos-ceplos, harus diberikan dasarnya. Karena apa? Dasarnya ini kalau kita yang namanya banyak membaca, insya Allah kalau kita banyak menghafal hadis pasti hujahnya akan kuat hadirin. Apalagi kalau kita yang namanya tidak mau banyak membaca, ya tentunya hujahnya ataupun dalilnya yang meragukan. Hal inilah Pak, sebenarnya perlu kita mendalamin yang namanya hasanah keislaman kita. Oke. Yang kedua hadirin, wa afatus saja'ah al-baghyu, bahaya keberanian. Orang berani itu Pak bahayanya banyak. Berani. Nah, kalau udah berani itu kira-kiranya apa Bu? Oh, di sini tidak ada orang yang sehebat aku. Berani aku untuk menghadapinya. Karena saking beraninya, maka keberanian itu adalah melampaui batas. Bahayanya melampaui batas. Ini di dunia ini tidak ada jagoan yang hebat daripada aku. Akulah yang kebal. Padahal Allah lebih kebal. Saya adalah yang paling kuat. Padahal apa? Ada yang lebih kuat. Manusia kadang-kala lupa bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah mempunyai ya qayu ya matin, ya qawiyu ya matin. Allah yang kuat. Allah lah yang tangguh hadirin. Manusia hanya khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Biar hebatnya kayak apa, tetap ada lemahnya. Contoh yaitu seperti Persiso atau seperti yang namanya apa Bu, kira-kiranya yang konon menunjukkan bagus hebat, tapi pada akhirnya itu dikalahkan oleh yang namanya manusia karena mempunyai kelemahan-kelemahan masing-masing. Oke, yang ketiga hadirin, wa afatul jamal al-khuyala. Orang yang ganteng, orang yang cantik itu bahayanya adalah apa Bu kira-kiranya Bu? Orang yang cantik ataupun orang yang ganteng, orang yang tampan, bahayanya adalah sombong. Perlu saya ingatkan Bu, Allah memberikan kegantengan, kecantikan itu 100% hadirin. Karena kegantengan dan kecantikan itu rahmat Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah 100%. Tapi sayang, yang diturunkan ke dunia cuma 1%. Yang 1% itu hadirin direbutkan oleh makhluk seluruh dunia. Siapa yang ganteng kira-kiranya hadirin? Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah lah yang paling ganteng dan senang sama orang yang ganteng. Tapi kalau ganteng tidak mau untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, maka kegantengan ini hadirin tidak ada artinya. Nabi Sulaiman ganteng yang juga kaya. Nabi Yusuf ganteng tapi ibadah. Mulai kan sayang benar orang ganteng tak mau sholat ya Bu ya. Nabi Yusuf lebih ganteng juga sholat ya kan Bu. Sayang betul orang kaya tak mau sholat. Nabi Sulaiman lebih kaya juga sholat.
Nah ini ya Bu ya. Ini gandengannya hadirin. Tapi manusia kadangkala lupa daratan dengan kegantengan. Padahal gantengnya manusia hanya 1% direbutkan oleh makhluk yang lain. Contoh, saya dengan sapi lebih ganteng sapi. Betul Bu? Setiap Idul Adha manusia tiap masjid mencari sapi. Nggak pernah mencari paromi. Yang mencari paromi adalah yang di rumah. Iya Bu. Ini ya Bu ya. Dan juga lebih mahal sapi daripada saya. Sapi dagingnya per kilo berapa Pak? Daging saya 1 kilo nggak ada artinya ya Pak. Bener loh Pak. Tapi alhamdulillah kalau sapi mempunyai turunan hanya dihargakan duit. Kalau kami mempunyai turunan bukan dengan duit hadirin. Alhamdulillah punya keturunan, kita menjadi alhamdulillah. Kamu anaknya siapa? Anaknya Pak Haji Romi. Nah ini ada bagusnya. Kalau anaknya pinter ya, sarjana ya, anak siapa? Akan begitu Pak. Ini ada kebanggaan dan ada turunannya. Dan ada turunannya apa? Maka di situ birrul waliden ini hadirin. Ada keuntungannya. Tapi kalau sapi nggak ada yang namanya birrul waliden, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Betul nggak Pak? Tapi anak padahal dibesarkan, dilahirkan kayak apa sakitnya, ibu berteran, ya Bu, enak enggak Bu? Tahu-tahu udah gede anaknya melawan, betul nggak Bu? Disuruh ya Allah, orang tuanya sakit suruh mejetin aja. Mama, udah tua aja aku, malas bener itu. Aduh, nasib. Bener loh Bu. Padahal yang namanya kalau yang anak orang tuanya sakit dipejetin itu obatnya loh Bu. Sambil pejet. Mulanya saya sibuk dulu waktu masih ada di Pulau Jawa. Kalau ibu saya sedang duduk-duduk Bu, saya mau ngerayu minta duit itu gampang saya Bu. Omi, capek kami, iya Nam. Nah, pejetin sama saya. Dipejet, enak ya Mi, enak. Lalu begitu ngerti orang tua saya, minta berapa Nam? Langsung ditawarin Pak, bukan minta duit tuh, langsung mau minta apa Nam? So Allah, hebatnya hanya gara-gara mi gitu, Bu. Anak laki-laki harus dekat dengan mamanya sebenarnya. Tapi anak zaman sekarang nggak pernah ngerti bahwa bapak ini Bu lebih senang ya Pak daripada anak perempuan. Tapi kalau ibu senang sama anak laki-laki, maka anak laki-laki perlu dekat dengan ibunya. Insya Allah Bu, kebaikan apapun diberinya. Ini saya membanggakan ya Bu. Ini kenangan manis dengan almarhumah ibunda saya itu Bu. Begitu. Sampai kalau bapak lain lagi Bu kenangannya Bu. Habis dari pesantren baru 1 tahun, langsung pagi-pagi subuh suruh memberikan kuliah subuh. Bayangkan baru 1 tahun belajar di pesantren, langsung aku suruh di masjid besar lagi. Wah ya gemeter-gemeteran ya nggak apa-apa lah. Tapi ya Pak, alhamdulillah kata bapak saya Pak, almarhum ini Pak, mengatakan alhamdulillah anakku udah bisa kukuluruk. Apa kuluruk Pak? Terus bisa ngomong. Bahasa Jawa hebat, alhamdulillah bekalnya nambah lagi Pak, nambah itu Pak, ada keuntungannya. Tapi anak zaman sekarang hadirin nggak pinter cara merayu ibu bapaknya. Mulanya sebenarnya kalau sekolah apalagi merantau kemana saja, tolong dinyatakan di situ insya Allah orang tua ini akan menambah ketarikannya dan memotivasi kepada anaknya itu. Dan setelah orang tua nggak ada, maka birrul walidainnya jangan sampai dilupakan. Ini karena apa? Kalau sudah begitu hadirin, tetap orang itu diambilnya adalah ganteng. Bu, kira-kira yang mengatakan ibu cantik siapa Bu?
ibunya, mamanya atau suaminya, Bu? Bohong. Bohong. Iya, Bu. Jangan seorang ibu bapak memanggil anaknya jelek. Dasar anak jelek, tambah jelek, Bu. Doa itu, Bu, doa. Dasar anak nakal, jadi nakal. Mulanya ibu-ibu kalau anak-anak kecil mainan kursi, jangan katakan nakal. Itu doa, Bu, jadi nakal. Anakku yang soleh, anakku yang soleha, yang cantik, yang ganteng gitu loh, Bu, yang pintar. Jangan dasar anak bodoh. Sudah bodoh berarti orang yang ngomongnya bodoh itu, Bu. Iya, Bu. Karena apa, Bu? Di sini ada, Bu, yang namanya bodoh itu. Kalau yang namanya bodoh itu yang menjadi manusia itu jadi ganjelan hidupnya manusia. Sejelek-jeleknya pemberian Allah adalah kebodohan, Bu. Maka oleh karena itu jangan sampai jadi manusia bodoh. Terus yang lagi wa afatus samaha. Bahayanya orang yang toleransi. Samaha itu toleransi, berbuat baik kepada orang. Ini hadirin, mendahulukan kepentingan orang itu toleransi, Bu. Nah, toleransi kan ada toleransi antara agama, ada yang di luar itu juga. Yang namanya bahaya toleransi adalah al-mannu, menyebut-nyebut kebaikan. Padahal sama seperti orang itu tuh, dia itu berhasil gara-gara aku. Nah, enggak boleh. Itu tuh bangunan tuh, jalan tuh, karena sumbangan aku. Padahal kok qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha. Ada. Ngomong yang bagus tuh lebih baik daripada sodako yang disebut-sebut, yang diundak-undak dari wong Jawa. Enggak, diundak-undak tuh diomong-omong. Oh, ini. Si A itu berhasil karena aku. Jangan, Bu. Itu hanya perantaraan saja. Ya, Bu ya. Nah, karena apa? Sebenarnya yang namanya keberhasilan sudah ada, ditentukan oleh Allah. Karena usaha. Mulanya al-jihad fi sabilillah itu adalah ahabul a'mal ilallah. Berusaha menjunjung tinggi agama Allah. Berjuang dari kemiskinan menjadi kaya raya itu adalah jihad, hadirin. Bukan dia fisabilillah harus memerangi orang yang lain, hadirin. Pertama, memerangi hawa nafsu kita, memerangi kebodohan menjadi pandai, ini, Bu, adalah jihad. Memerangi dari yang jelek menjadi bagus, ini namanya jihad fisabilillah. Dan juga amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kalau kita ini hadirin bertoleransi kepada orang, gak usah disebut-sebutkan. Alhamdulillah dalam diri kita bisa membantu orang itu sampai sukses. Begitu, hadirin. Selanjutnya, karena dikali kulis sayin afatun, setiap sesuatu ada bahayanya. Bahaya yang kelima, hadirin, wa afatul ibadah al-fatrah. Wa afatul ibadah al-fatrah, bahayanya ibadah adalah fatrah. Fatrah kalau pakai ta itu artinya kekosongan, Bu ya. Kalau fatrah pakainya to artinya suci, bersih. Mulanya zakat fitrah pakai to, dengan zakat fitrah pakai ta itu beda. Kalau fitrah itu artinya zakat membersihkan diri kita. Kalau zakat fitrah pakai ta, nah fitrah kan tulisannya Pak, maka zakat kekosongan, membersihkan kekosongan. Mulanya bahayanya yang namanya ibadah adalah kesepian, kekosongan. Mulanya ibu bapak, supaya ibadah kita ini ada nilainya, maka tata caranya, syariatnya dibenarkan. Cara wudhunya yang benar, ya Bu ya. Nah, supaya muka kita dapat nilai wa'atmin, yaitu
yang namanya Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, maka habis wudu menghadap ke barat, angkat tangan sambil baca istighfar, baca syahadat, baru Allahumma ij'alni. Kalau memang nggak pakai bisa bahasa Arab, saya pakai bahasa Jawa lah. Ya Allah, inyong habis wudu, tolong ya Allah berikan keberkahan muka inyong, muka isun, mukaku ini cemerlang seperti mukanya bidadari, betul nggak Bu? Seperti bulan. Kan rembulan bersinar lagi. Begitu, mendung pun tiada lagi. Ani jangan bersedih, Mas Romi sudah di sini. Iya ya Pak. Nah ini Bu, supaya mukanya itu gemerlang, itu adanya. Yang namanya bedak juga Bu, bedakan supaya bagus sambil didoain. Mulanya doa tadi baru bedakan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alni. Kan begitu. Ya Allah, Allahumma hasin haji, ya Allah baikilah mukaku ini. Insya Allah Bu. Nah karena apa? Kulit dengan bedak mahal mana Bu? Bu? Mahal kulit. Nah, bedaknya kalau nggak ada kulitnya bagus. Yang enggak mahal kulitnya Bu. Nah, karena kulitnya masih asli insya Allah. Ya Bu ya. Oke. Jadi ibadah ini bahayanya adalah kesepian. Jadi kita jungkel malik tidak ada pahalanya. Mulanya diingatkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau asalnya liya'buduni, enggak ada lamnya ya'buduni, karena ada lam yannya itu dibuang untuk ibadah kepadaku. Nah, Bu, asalnya kalau ada lam, asal tidak lamnya dibuang, ya'buduni, ibadah kepadaku. Nah, gitu Bu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Dan dengan ibadah kata Allah, ma uridu mir rizqi wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak mengharapkan rezeki dari Anda wahai makhlukku, dan tidak mengharapkan untuk diberi makan dan diberi minum. Aku yang memberinya. Kan begitu. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki Bu. Mulanya kalau diberi rezeki sedikit banyak, ini banyak bersyukur. Jangan diberi rezeki malahan manyun, kurang rezekiku cuma sedikit, mana mungkin cukup. Jangan Ibu Bapak, kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan terima kasih. Supaya apa? Supaya nambah. Kalau yang nama diberi rezeki, aku cuma ibadah setiap hari, rezekinya serut aja. Enggak miskin, terus enggak kaya. Ini yang namanya sudah ngeluh Bu. Mulanya kan disebutkan dalam surah hadisnya begini Bu. Bu. Ibnu Adam indaka ma yakfika wa anta tatlubu ma yutfika. Artinya wahai anak Adam, wahai manusia, indaka ma yakfika. Kamu ini mempunyai sesuatu yang mencukupi dirimu. Oh Pak, sekarang Bapak, Ibu meraba diri kita. Satu hari ini Ibu mempunyai sesuatu yang mencukupi. Betul nggak Bu? Saya tanya, Ibu hari ini makannya berapa sendok? Berapa piring? Ayo. Nah, tuh walaupun makannya 1 sendok tapi cukup kan Bu? Bisa senyum kan? Bisa duduk kan? Maka alhamdulillah itu Allah saking sayang kepada kita Bu.
Wa anta tatlubu ma yutfika, sedangkan Anda mencari sesuatu yang memadamkan, yang mematikan diri kamu. Contoh, kita pikir badan kita kecil, Bu. Pengen hari ini mempunyai 10 miliar. Masya Allah. Itu namanya sesuatu yang membunuh diri Anda. Tuh, saya sendiri sampai sekarang aja belum pernah megang 10 miliar itu. Kenapa? Saya terima, Bu. Apa sebabnya? Kalau saya memegang 10 miliar kemungkinan gemeter. Akibatnya gemeter langsung. Lu banyak, Bu. Mulanya yang namanya kalau kita menjual tanah sampai miliaran, Bu, jangan dulu gembira, koreksi diri dulu, mampu enggak aku ini megang uang ini? Amanat soalnya, Bu, itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau tidak, rasain yutika. Yang namanya uang tadi, sedangkan Anda mencari sesuatu yang mematikan Anda. Maka dijawab oleh hadis lainnya yang lanjutnya, Ibnu Adam, la biqolin takna. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam, tidakkah kamu sedikit kamu menerima? Bu, kalau diberikan yang sedikit menerima Torah. Terima, alhamdulillah hari ini yang diberi rezeki walaupun sedikit. Karena apa? Yang sedikit cukup, belum tentu yang banyak cukup. Buktinya? Bu, buktinya apa? Kalau ibu banyak duit, kira-kira pengen ke mall terus nggak, Bu? Iya. Bener, pengen ke mall terus, gatel kakinya. Bener nggak, Bu? Wala bikasirin tasbah, tidakkah Anda diberikan yang banyak, rezeki banyak, Anda itu kenyang? Kenyang nggak kira-kira, Bu, kalau diberi banyak, Bu? Oh, saya contohkan aja lah, gampang. Bu, apa bedanya orang yang mempunyai, apa ketenangan jiwa orang yang mempunyai uang 1 miliar dengan orang yang mempunyai 100.000? Bu, sekarang sang 100.000 dengan 1 miliar pergi di pojok sana, ada tukang sate, bekasnya Mas Haji sana, tujuh. Ada nasinya Mas di sana. Nongkrong di situ. Pada waktu nongkrong, yang pakai 1 miliar pakainya duit semua. Yang 100.000 nongkrong di situ, makan. Yang makannya enak mana, Bu? Yang 1 miliar di depan itu ada perampok, Bu. Perampok ini. Perampok. Makanya. Nah, kalau memang rahasia pengen aman, kalau banyak duit makanya bawa pakai begini, Bu. Saya makanya mulai pakai begini, nggak mau pakai tas-tas. Ada tas, Bu, saya pakai begini supaya apa? Apa orang itu? Coba ya, ini. Nah, ini, Bu, aman-aman saja. Makanlah begitu, selesai yang ke 100.000 bayarkan, Bu. Mana uangmu? Nih, malu kamu perampok. Aku tinggal uangnya ini 75.000. Aku pastikan kamu itu pencuri, kamu babak belur, ya kan, Bu? Tapi kalau yang ini, yang tadi 1 miliar dipotong 25.000 kan, Pak, untuk 1 kursi. Ini kira-kiranya mana duitnya? Kalau tidak, aku diberikan semuanya. Dicari kan, Bu? Yang 75.000 udah aman dia, yang babak belur, Bu. Ini kan nikmatan mulanya. Tidakkah kamu diberi rezeki yang banyak, Anda itu kenyang, puas atau tidak? Yang puas itu malahan yang sedikit, Bu. Nah, karena apa? Alamatus sa'adah, ya kan, Bu? Laisal ghina ghinal mal walasil ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu banyak hartanya, orang yang kaya adalah kaya hatinya, tenang jiwanya. Itulah, Bu, pentingnya orang yang namanya ngerti dengan keilmuannya di situ, Bu. Terus ya lagi, Ibnu Adam tidak asbah, Pak.
Wahai manusia, wahai anak cucu Adam, idza asbahta mu'afan fi jasadika, apabila kamu masukin di pagi hari, Anda ini badannya sehat. Mulanya ibu bapak, untuk menunjukkan bahwa dirinya pagi hari sehat, gampang. Kalau habis tidur, saya ajarin. Habis tidur jangan langsung pergi, duduk dulu sambil megang ini. Pakai begini boleh, pakai tangan kiri boleh. Fatihahkan ila ruhi nafsi, siapa namanya? Ira binti siapa? Muhammad. Sayyidillah al-Fatihah. Fatihahkan bu, diri kita fatihahkan. Bu masih hidup, bu. Belum tentu kalau sudah kita mati difatihahkan oleh orang. Betul nggak Pak? Yo. Oke, saya tadi juga takziah di belakang saya. Hari ini 1 minggu ini 3 orang meninggal dunia di gang kami. Yang namanya KM Sutio itu. Nah ini ibu ya. Dan kalau saya lihat yang meninggal usianya di bawah umur 60 semua, bukan di atas ini bu. Masih muda-muda. Waduh kasihan juga ya, tanggung begitu. Kalau yang 63 kan sih kalau nggak apa-apa lah. Udah banyak bekalnya barangkali. Yang masih di bawah ini nih bu yang kasihan. Nah itu bu. Terusnya lagi untuk yang namanya pagi-pagi kalau yang namanya kita badannya sehat, supaya sehat tadi bu, sambil membaca Fatihah untuk diri kita sambil meminta, ya Allah dengan kehormatan ya Fatihah, kami minta kesehatan, ya kan bu, sehat jasmani rohani, sehat walafiat berarti. Minta rezeki apa bu? Ya rezeki kesehatan, dan segala macam-macamnya. Baru meminta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah iman kami, ya kan bu, ampunilah dosa kami. Baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baru baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Baru turun dari kasur datang ke sana, ke kamar mandi, barangkali mau mandi, mau gosok gigi kan bu, ini antara lain. Itu awalnya sudah baik, maka disebutkan apabila Anda di pagi hari badan Anda sehat, dan juga aminan fi sirbika, dan hati Anda aman, tenang, indah kutu yaumika, dan alhamdulillah pagi ini, hari ini ada kekuatan, ada rezekinya, ada makanannya bu, maka fa'al dunya al-afa, Anda berarti di dunianya adalah sehat, karena udah ada, nggak bingung ngapain sih yang dimakan cuma sepotong ini kok, benar nggak bu? Biar makan banyak ini pun saya nggak mampu makan ini bu. Iya paling makan segini ya mas ya. Nah, kalau perlu ini apa ya? Ini antara lain. Maka kita terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang namanya kita juga ini supaya hatinya dilunakkan oleh Allah ya Bu, dan supaya keperluan kita itu dituntaskan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan ini Bu. Modalnya an Abi Darda, diceritakan dari Abi Darda. Atau hibu ayyalina qalbuka, apakah Anda tuh senang hatinya itu dilunakkan, hatinya dihaluskan? Manusia tukang marah itu hatinya nggak bagus tuh. Hatinya kalau yang lunak tuh nggak akan marah-marah orang. Saya ini kalau ngomong jelas begini tuh supaya jangan ngantuk ya Bu. Yo, kemudiannya ada ininya kan begitu supaya jangan ngantuk. Kalau apakah Anda suka hatinya ini dihaluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu berika hajatuka, hajataka, dan juga kamu diberikan ataupun dijumpain yang namanya keperluannya tuntas. Maka syaratnya pertama Bu, irham al-yatim, kasihanilah anak yatim. Ini semuanya anak yatim, bukan yatim ibu sibu yotom.
Yang yatim itu anak yang usia 15 tahun ke bawah sampai 0 hari itu. Kalau mama bapaknya meninggal dunia berarti yatim piatu. Kalau mamanya nggak ada namanya yatim mama, yang ibu. Mama bapaknya nggak ada yatim bapak. Mama bapaknya nggak ada yatim piatu seperti Nabi Muhammad. Oh, itu bayangkan baru nikah Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah baru beberapa bulan memberikan benih yang namanya Nur Cahaya Muhammad ini tahu-tahu meninggal. Kuburannya beliau nih Bu Sayyid Abdullah itu ada di Madinah yang sekarang tadinya itu belum masjid itu Bu, sekarang dibuat masjid, maka itu ada di situ namanya pintunya itu. Pertama dulunya itu 78 Bu, sekarang diganti 318. Tinggal hitung aja ininya Bu. Ada 5. Bah, itu di situ dulu yang namanya kuburannya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Kalau ibunya itu di Abwah di sana. Itu pun beberapa bulan setelah beberapa tahun setelah Nabi Muhammad lahir baru meninggal. Itu Bu. Kalau yang namanya Abwah itu adalah perkampungan yang jauh dari Madinah. Oke, antara lain hadirin. Terus ya lagi, yang kedua, kalau ngasih sayang anak yatim silahkan. Kalau bisa, wamsah rosahu, eluslah kepalanya Bu. Tapi orang kadang-kala geli dengan anak yatim untuk megang kepalanya ya Bu. Benar nggak Bu? Karena nggak ada yang ngurus. Nah, mulanya kalau memang dia punya panti asuhan, jangan enaknya sendiri, bosnya malah hebat-hebat, anak yatimnya umbelan meler kasih kemari. Aduh ya Allah. Jangan, padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya lagi, wa'atimhu min ta'amika, berikanlah makanan kepada anak yatim dari makanan Anda. Nah, kalau Anda memberinya makanannya enak, daging ya diberi daging, jangan kita makan daging di sini dimakan tulang. Ini kadang-kala ini bos dengan bawahannya, bos yang makannya daging, pembantunya makannya gesek. Aduh. Nah ya ini kan orang yang terlalu. Padahal kalau yang namanya bosnya daging, kita syukur bos dengan anak buah itu makan bersama-sama malahan enak. Padahal no different between rich man and poor man itu Bu. La fadla li Arabin wala a'jamin illa bittaqwa. Tidak ada orang turunan Arab, turunan karya baru, podo bae Bu. Iya, sama apa ya? Nggak ada yang lainnya. Hanya bedanya sedikit-sedikit aja Bu. Hidungnya mancung ke atas, hidungnya yang ke samping kan begitu. Tapi lubangnya kan dua sama kan Kak? Ya iya. Nah ini terus ya lagi, kalau memang memberi makanan kepada dia dengan makanan Anda, maka yalin qalbuka, hati Anda akan halus, akan lunak. Terus juga waktu derok hajataka, Anda akan menemui yang namanya keperluan Anda. Ya Bu, waktu derik hajataka atau waktu drok hajatuka. Kalau tudrok hajatuka, kalau tudrik hajataka, yaitu akan menemui hajat Anda. Ini kalau memang pengen kita hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya manusia yang hobi mau mencari dunia saja Bu. Karena apa? Disuruh oleh Rasulullah utrukud dunia li ahlihi, tinggalkanlah dunia, tinggalkanlah kamu semua dunia untuk tempat orang yang ahli dunia, yang memiliki dunia, silakan saja. Karena dunia kita ini Bu, dunia kita ini yang dipakai sekarang. Mulanya jangan sayang-sayang Bu, pakai saja pokoknya untuk ibadah ya Bu ya. Barangkali pakaian yang digunakan untuk ibadah itulah yang menjadi kenangan manis terakhir yang dibawa ke sana.
Karena apa? Yuktamul mayyit, manusia ini Bu meninggal dunia itu diakhiri dengan amal yang terakhir hadirin. Mulanya amal yang terakhir, kita mau pergi baca bismillah, baca doa, mau tidur baca Al-Quran. Ya semoga saja apa yang kita terakhir itu membacanya itulah Bu. Ya, apalagi yang sedang sakit-sakitan banyak-banyak membaca ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dan sebagainya, silakan saja misalnya. Karena apa? Innahu man akhadha minha fawqa ma yafi akhadha min haqqi wa huwa la yash'ur. Artinya barang siapa yang mengambil dunia di atas apa yang diperlukannya, ya perlunya cuma 50, tahu-tahu mengambilnya 1 juta kan Bu. Ini kan berarti orang ini tidak mengambil, tidak yang mencukupi, melebihi yang dicukupi, maka akhoda min hafi, sadar hati sadar orang itu mengambil daripada kematian dirinya. Karena apa? Orang kadang-kadang serakah. Harusnya batasnya cuma segini, tahu-tahu kurang begini. Nggak pernah berpikir bahwa wahwa la yas'ur. Dia tidak merasa bahwa ini yang akan mematikan dirinya. Mematikan pertama. Oh si A dasar rakus. Udah jelek nih Pak. Udah jelek namanya nih. Dasar rakus. Karena apa? Gak menerima. Coba kalian menerima. Alhamdulillah si A ini aku punya teman orang yang baik, menerima orangnya. Kenangannya baik lain. Wah, syukur dia mati. Kenapa? Rakus orang itu. Oh jelek ini. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini Pak. Jangan mengenalkan kenangan yang itu Pak. Mulanya saya kadang-kadang berpikir ya Allah, hindarilah daripada yang demikian. Oke, selanjutnya hadirin. Wa afatul hadis al-kidbu. Bahayanya ngomong itu bohong. Bohong itu lebih berat daripada langit. Betul nggak Bu? Oh, mencabut kebohongan ini paling sulit loh Pak. Saya ngomong ini kalau dibuat begini Pak, saya ngomong bohong sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Kebumen barangkali, kalau sampai ke Kebumen. Ya Pak ya, ini kalau bohong mulanya saya jangan bohong ngomongnya ada dasarnya ini. Barangkali ada yang nanya Pak Romi, ngomong ente ngomong dasarnya mana? Nih, wah ini soalnya kecil-kecil. Kan begitu loh Bu. Ya kalau memang nggak pandu ya perlu ya kitabnya saya berikan. Ini kitabnya, silakan baca dewek orang bisa yang wis lah jangan keleng-keleng. Apa sebabnya? Ya karena kan saya kan istilahnya nukil ya Pak ya. Nah, saya ngarang nggak ada waktu ngarangnya Pak sekarang Pak. Ada ya apa adanya gini aja. Oke, jadi afat bahayanya ucapan adalah dusta. Mulanya kul haqqa walau kana murron. Katakanlah sebenarnya walaupun itu pahit. Karena apa? Karena bisa ngomong benar ini karena akal hadirin. Karena akal itu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah cahaya di dalam hati. Ibu pegang kepalanya, Bapak punya akal enggak? Akal ini Bu yang ada di dalam kepala kita ini adalah cahayanya hati kita yang konon bisa memisahkan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, bukan batal ya Bu ya, batil ya, batil. Itu mulanya kita ini ngomong yang hak saja, gak usah yang bohong-bohong. Karena bohong itu bahaya dalam ucapan. Terus ya lagi, setelah kita bisa pandai ya Bu, berani dan juga toleransi dan karena punya ilmu, punya amal, jadi orang yang ganteng dan dengan kegantengannya diibadahkan pakai ibadah. Dan juga pasti ngomongnya tidak bohong, maka wa afatul ilmi an-nisyan.
Yang paling bahaya kalau kita sudah punya ilmu itu bahayanya adalah lupa. Betul Pak? Bener. Ya, lupa. Mulanya kalau sudah jangan banyak lupa, banyaklah istighfar. Kalau sering lupa tanda-tandanya ada pikun, Bu. Pikun. Apalagi Bu? Asana wasanud. Maya itu tua, renta, pikun. Orang pikun Bu, siang menjadi malam. Mulanya kalau orang pikun di Saudi Arabia hebat karena 24 jam itu tidak ada siang, tidak ada malam, sama saja. Nyala semua. Hebat Pak. Ya di hotel di Saudi Arabia Pak, 1 bulan saya di Mekah itu nggak pernah saya matikan. Nggak pernah namanya lampunya mati-mati itu Pak. Hebat dan kuat ininya. 24 jam. Nah ini antara lain. Yang nggak pikun itu rupanya Pak, burung dara. Burung dara yang di situ saya terima begitu datang, oh dara itu baru bertelur. Terus saya perhatikan setiap hari saya kalau mau ke Ka'bah tuh Bu. Subhanallah, oh ini rupanya udah mereka balik gitu 1 bulan. Ini antara lain udah perhatikan. Oke, jadi al-afatul ilmi an-nisyan. Bahayanya punya ilmu ada lupa. Maka untuk supaya juga jangan lupa Bu, banyak-banyaklah baca istighfar ya Bu ya. Coba aja lah Ibu. Mulanya saya akan sering ngomongan orang pergi haji, tolong banyak istighfar, insya Allah nggak kesasar. Sambil dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insya Allah Bu. Hanya bisa kesasarnya karena apa? Hatinya ini yang takut. Betul nggak Bu? Takut. Takutnya karena apa? Nanti bagaimana? Karena bangunnya hampir semua sama. Apalagi sekarang, Masya Allah. Saya tinggal dari 2006 aja sampai sekarang lihat. Antara ini sampai ke yang namanya Mispalah. Jalannya sudah hebat semua. Nah ini antara lain. Sampai yang namanya jalan tolnya itu. Ini antara lain saja Bu, tapi bagian orang Kalimantan Barat kasihan juga 7 kilo ya Bu ya, ya Bu aja 7 kilo. Oke selanjutnya yang ke-8 Bu, wa'afatul khilmi as-safahu, orang yang murah hati Bu. Murah hati ini juga ada bahayanya rupanya Pak. Murah hati, penyantun ya Bu, orang yang sopan. Inji, ini rupanya ada bahayanya. Bahayanya apa Bu? Kebodohan. Mulanya contoh orang Korea dengan bodoh. Ya, ngapain gitu? Nah paling beginilah, amit mundur, sarerea. Mulanya kan amit. Kenapa mengatakan amit? Amit itu matilah kamu, jangan mati marahnya gitu Bu. Aku mau permisi ngalengkong gitu. Nah gitu loh Bu. Dari bahasa Madura yang ngalengkong. Nah itu ya Bu ya, amit. Nah, kalau orang yang hamil jangan mengatakan amit. Amit cabang bayi. Amit cabang bayi. Jangan ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jabang bayi jangan sampai seperti itu gitu loh. Kalau amit jabang bayi, matilah kamu jabang bayi. Mati beneran gue rasain loh. Iya. Mulai jangan amit ngomongnya astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Begitu loh Bu, minta perlindungan kepada Allah, jangan seperti itu ya Nak. Kalau bisa yang ganteng tenan ya, walaupun gantengnya hanya 1/juta daripada yang 99% tadi Bu. Oke. Yang ke-9 wa'afatul hasab al-fakhru. Rupanya Bu, orang mempunyai keturunan juga Bu ada bahaya. Pada dalam agama Islam, nikahinlah wanita ini karena faktor 4. Pertama, lidiniha, karena agamanya. Yang kedua, lihasabiha, karena keturunannya.
baru li jamaliha karena kecantikannya, waru limaliha karena hartanya. Tapi kalau memang empat-empatnya bisa, itu taribat, tapi nggak ada yang bisa. Tapi kalau milihnya dua dulu bu di atas, agamanya, keturunannya, maka insya Allah cantik dan kaya. Tapi kalau Anda mencintai wanita atau mencari suami karena faktor ganteng, karena faktor kaya, insya Allah miskin. Yang percaya miskin, baru seminggu pukul 7 tujuan. Betul nggak Pak? Oh, dia pada waktu aku nikah dengan kamu kelihatannya cantik sekarang. Karena begitu nikah nggak pernah bedakan lagi. Melihat di luar, wah yang di luar kan cantik-cantik ya, kok aku joko jelek. Nah, mulai Pak. Ya, maka agama, kalau agama karena faktor agama insya Allah. Ya, ini. Tapi untuk yang begitu susah. Tapi mulanya utamakan dua dulu bu, ya agama keturunan. Insya Allah jadi ganteng, jadi cantik, dan jadi kaya. Karena apa? Iltamisur rizqo bin nikah. Carilah rezeki dengan nikah. Orang kalau sudah nikah tambah rezekinya bu. Nah inilah kamar bagio sampai ke sana jauh ya. Iya kan? Oke. Jadi keturunan ini bu, bahayanya turunan adalah sombong. Kamu nggak tahu turunan aku ini ada R-nya loh, ada ininya loh. Kira-kiranya bu, kalau ibu ditanya marrobuka, siapa tuanmu, siapa turunanmu, ada nggak bu kira-kiranya bu? Pertanyaannya pernah tanya nggak mas almarhum mas? Nah soalnya mas Haji ini yang kang nalkin. Rupanya nggak ada bu yang ditanya tuh marrobuka, siapa Tuhanmu, madinuka, siapa agamamu kan bu, makiblatuka ya kan bu, ma ikhwanuka, teman-temanmu siapa, ada nggak bu, siapa bojomu, ada nggak? Ini ya bu ya. Oke. Nah orang itu bahayanya yang namanya keturunan itu sombong. Gua tahu gua turunan ini aku nih gini, jangan, nggak ada keturunan dibawa-bawa ke sana. Nah ini antara lain yang Allah nilai itu inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang paling the best di dunia ini maupun di akhirat ini nanti bu adalah orang yang paling takwa. Itu yang ke-10-nya wa afatul jud as-sarafu, bahayanya pemurah. Yang namanya jud itu adalah pemurah bu, dermawan, yaitu adalah berlebih-lebihan. Dermawan boleh bu, jangan berlebih-lebihan. Oke, sampai dicontohkan. Abu Bakar Siddiq hadirin punya uang 80 dirham. Kalau dirham lah ya, dinar. Apa dinar atau dirham? 40 itu disodakokan dengan sirri, 40-nya dengan jahri. Habis Abu Bakar begitu uangnya untuk yang namanya beramal. Nah, tapi itu tujuannya apa bu? Jangan menyakitin diri sendiri. Mulanya kebaikannya Abu Bakar dengan kita itu antara langit dengan bumi bu. Nah, begitu juga antara Umar dengan Abu Bakar juga begitu. Umar dengan Utsman dengan Ali begitu hadirin. Nah, ini antara lain. Karena apa? Manusia itu tetap saja karena ada kekurangannya ya bu ya. Dan kelebihan manusia hanya sedikit. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, dengan afatnya itu sendiri supaya semuanya jadi beres, kata Umar radhiyallahu anhu, asratun la tuslihu bi ghairi asrah. Umar bin Khattab berkata, ada 10 hal hadirin tidak akan beres, tidak akan baik.
ada 10 hal tidak akan beres atau tidak akan bagus, tidak akan baik tanpa dengan ada 10 hal yang lain. 10 ini Bu yang membuatkan menjadi ini bagus. Yang pertama Bu, la yasyuhul aqlu bi ghairil wara'in. Akal kita ini hadirin tidak akan beres, tidak akan bagus kecuali dengan waro. Waro itu adalah hati-hati. Hati-hati. Contoh ya Bu, anak-anak ujian ngomongnya itu bagus atau membuat skripsi, perasaannya buat skripsi ini juga bagus. Tahu-tahu apa? Akalnya ini bagus menurutnya. Karena waktu membuat skripsi itu enggak hati-hati, disalahkan oleh dosennya. Kadang-kadang dosennya ini tidak mau memberikan saran. Karena kalau bisa tuh, kalau zaman saya membimbing tuh, Bu, ini salah, ini nak begini. Alhamdulillah, jadi cuma setengah bulan beres kamu sarjana. Ini enggak diberikan, coret aja. Bingung anak zaman sekarang hanya mainnya begini, boro-boro membaca buku, betul enggak? Kalau zaman kami enggak, malah sarjana mau saja gini. Wah, kitabnya gundul-gundul dikumpulkan. Yang akibatnya profesornya bingung nih Pak maunya. Kamu nukil kitab yang kamu nukil, yang kamu ambil warnanya apa? Covernya warna apa? Mana bingung kan Pak, ada 10-20 buku, warnanya covernya apa? Ya bingung. Nah ini kan Pak, akibat yang nggak lulus juga itu Pak. Ini dulu, zaman sekarang lain lagi ya Pak ya, yang terlain. Oke, jadi yang namanya akal ini baru bisa bagus kalau memang hati-hati. Mulanya orang al-akil ini Bu, pasti dia akan mengerjakan sesuatunya dengan hati-hati. Mulanya disebutkan oleh Umar bin Ka'ab dan Abi Hurairah, dakhala alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdua ini Abi Hurairah dan Umar bin Ka'ab itu masuk pada Nabi Muhammad. Faqala, langsung keduanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'laman nas, siapa manusia yang paling mengerti? Siapa manusia yang paling mengerti? Dijawab oleh Nabi Muhammad, al-aqil, orang yang punya akal. Kenapa dikatakan al-aqil hadirin? Karena yang namanya akal ini hadirin dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi yang namanya rujukan bagi manusia untuk mengerjakan agamanya. Disebutkan ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama ya akal itu adalah ad-dinu wal aqlu, agama adalah akal. La dina liman la aqla lah, tidak mempunyai agama bagi orang yang tidak punya akal. Mulanya dasar yang namanya agama ini adalah akal. Akal ini hadirin penting. Mulanya disebutkan oleh yang namanya Ba'dul Udaba, sebagian ahli sastra mengatakan begini Bu, sodiqu kulli mri'in aqluhu, temannya manusia adalah akalnya. Akal kita tuh adalah teman kita tuh akal. Kalau akalnya jernih, insya Allah nasibnya baik. Tapi kalau akalnya tidak jernih, maka nasibnya jelek. Wa aduwuhu jahluhu, sedangkan musuhnya orang adalah kebodohan. Mulanya laqad ja'alallahu aqla aslan lid-din wa imadan lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akal itu adalah sebagai salah satu sumber hukum bagi agama. Sumber hukum daripada agama. Contoh begini Bu, mustahil orang itu akan mengatakan tahlilan bid'ah, baca Fatihah habis sholat bid'ah,
yang namanya mendoakan orang. Semua jabatan salam, jabatan tangan dengan orang setelah sholat bid'ah. Kalau orang itu akalnya benar. Kalau tidak ya tanyakan saja kepada Kiai Haji Bahauddin Salim, Nur Salim. Itu silakanlah, beliau pinter itu Pak. Karena beliau itu hafal Quran dan juga kitab-kitab yang termasuk santrinya Mbah Yai Maimun itu, karena anaknya putranya Pak Nur Salim itu Pak ya. Itu hafal hebat, sampai yang namanya Wahabi digilasnya sama beliau itu hebat. Di antara lain hadirin, karena yang namanya dasarnya ada dan pakai logikanya itu hebat, bisa untuk menerangkannya itu hadirin. Karena akal itu bisa juga didasarkan dasar hukum untuk agama dan juga wa'ibadan lahu, dan juga akal itu menjadi tiang bagi agama. Mulanya al-aqlu ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu, itu antara lain hadirin. Terusnya lagi disebutkan lagi qala man afdhalan nas, siapa manusia yang paling utama? Manusia yang paling utama kata Rasulullah al-aqil, orang yang punya akal. Orang yang tidak punya akal ya antara lain Bu, orang yang belum balik, itu akalnya belum berfungsi Bu. Mulanya kan disebutkannya yang namanya murru auladakum, ajari anak-anakmu untuk sholat kalau usia 7 tahun ya Bu. Kalau udah 10 tahun itu dipukul, tapi bukan disabet. Kalau mukul itu hanya nakut-nakutin aja Bu, jangan dipukul kepalanya, takut aku mereng yang siapa lagi yang salah ya Bu ya. Antara lain itu mendidik anak. Mulanya disebutkan orang yang paling afdol adalah manusia yang al-aqil. Dan diingatkan juga oleh Rasulullah, likulli syai'in alatun wa alatul mu'min al-aqlu. Setiap sesuatu mempunyai alat. Alatnya orang yang beriman itu akal. Kalau akal ya bisa. Contoh ya Bu, gampang Bu, kalau makan kue ini dari mana Bu? Dari ini nikmat yang makan kue di mana Bu? Benar. Oke, gigitan keberapa yang nikmat Bu? Bagus, pinter. Kalau gigitan pertama enak Bu, insya Allah enak. Tapi kalau gigitan pertama nggak enak, contoh ibu nyicipin, asin, manis. Ini enggak sih? Bener ya Bu? Nah ya iya. Mulanya oke lah Ibu. Ibu mau punya tamu. Tamu atau mertamu. Mertamu tahu-tahu assalamualaikum. Kira-kiranya tuan rumahnya ini senyum atau tidak Bu? Kalau senyum pasti ibu mau masukkan Bu. Kalau semuanya yang menerima tamunya atau orang tuan rumahnya menang. Balik lagi Saya Bu kalau bertamu udah begitu assalamualaikum nggak senyum, balik. Sorry, biar rumahmu cantik kayak apapun tuh gak akan injak lagi. Iya Bu. Kenapa? Kesombongannya ada. Apa yang dibeda-bedakan? Loh sampai disebutkan Bu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tuh Bu. Muhammad, iyalah, kowe itu anak tamu jangan manyun. Jangan mentang-mentang yang datang orang buta. Iya, orang yang keren baru terima. Boleh jadi yang buta itu ada manfaat buat kamu. Itu loh Bu. Nabi Muhammad ditegur, apalagi Pak Romi, ya kan Bu, ditegur. Mulanya saya Bu, dengan siapapun tamu datang ke rumah saya, pasti saya kayak gini. Tak peduli laki perempuan. Kecuali kalau bertamunya jam 10:30 hari Jumat, pasti saya begini. Karena 10:30 saya udah siap mau pergi khotbah Bu.
Ya paling Bu, maaf ya Bu. Nah, gitu aja. Bukan saya, wah Pak Romi sombong tangannya mentang-mentang halus. Bukan. Karena itu. Bukan apa-apa, udah pakai baju mau ambil air wudhu lagi, aduh capek juga. Ada waktunya, apalagi khotbahnya sampai ke sana, ya waduh, kan begitu. Yang lainnya Bu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua Bu, bahwa yang namanya tadi kan akal ya Bu ya. Terus didirikan pada akal ini la yaslihul akal bi ghairi wara. Yang kedua wal amal bi ghairi ilmin. Dan amal tidak akan beres, tidak akan bagus kalau memang tanpa pakai ilmu. Mulanya kalau ibu mau beramal, ibu pakai ilmunya niat. Mohon maaf ya Bu, ibu kalau pengen murah rezekinya, ya Bu, dan diberikan keberkahan, kalau hari Jumat Bu ngomong sama suaminya, Mas, ini aku ini kan dapat rezeki pensiunan. Berapa Pak Haji pensiunan? Nah, kalau pensiunan segini aku ini keluarkan 100.000. Tapi ini kewajibannya. Kalau memang tidak ya aku tambahkan lagi lah 100.000 lagi 200. Kan Jumat kan ada 4 Jumat 1 bulannya Pak ya. Nah ini Pak 50. Niatkan dulu bismillahirrahmanirrahim nawaitu an ukhrija infaqon min mali wali nafsi wali zaujati wa auladi wa banati wa hafadati lillahi ta'ala. Nah ini suaminya yang ngomong atau istrinya. Ayo kalau saya begitu Bu, siap hari Jumat deh mau infak enggak? Oh ya Mas, ayo niat dulu, saya ajarin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo masa khususnya Pak Ustadz kok nggak ngerti, malu aku. Nah kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sengaja saya mengeluarkan infak dari harta benda saya untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak, untuk cucu, untuk bapak almarhumah lillahi ta'ala. Tinggal masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hadirin akan nambah. Karena apa? Karena itu dengan ilmunya itulah niat hadirin. Mulanya kalau saya orang yang namanya sholat dengan niat dengan yang langsung Allahu Akbar saja masih saya ragu Pak. Kalau orang begitu bilang, yo sholat apa dia yo? Boleh jadi tahiyatul masjid ya kan Pak. Boleh jadi habis wudhu ya kan Pak. Tapi usolli sunnatal isya. Kan begitu kan Pak, ada. Nah ini antara lain hadirin. Mulanya niat itu kalau menurut Imam Syafi'i kan ada diucapkan bil lisan, bil af'al, bil qalbi. Usolli ini, dengan ini pekerjaannya Allahu Akbar, ini artinya katakan Allah Maha Agung, baru Allahu Akbar kabiro. Kan begitu hadirin. Kalau sholat apa yuk? Nah, masih teka-teki saya Bu. Yang payahnya begini Allahu Akbar langsung di belakang dicoret. Nah, saya sholat sunnah nih. Nah, gitu. Kalau memang orang yang ngerti, ya begini. Jangan aku ini sholat sunnah loh, akan gini jangan. Jangan. Oh ya ini nggak berilmu namanya. Ya Bu ya. Kalau dicoret oleh orang, sementara kita sedang sholat sunnah Allahu Akbar begitu ada yang nyolet ini Bu. Nah, maka ini katanya. Maksudnya jangan ikutin aku ini sholat sunnah loh. Nah gitu, itu ilmu namanya Bu. Kenapa? Idraku haqqatul asya. Ilmu adalah berusaha mendapatkan haknya sesuatu. Nah, idraku haqqatul asya. Jadi kata kitab dalam Al-Mustatrab mengatakan bahwa ilmu itu menjumpai ataupun menemuin haknya sesuatu itu. Contoh, nih Bu, ini namanya apa Bu? Berapa Bu?
Soalnya ada yang macam begitu yang bulat-bulat dinamakan namanya unyel-unyel. Usul itu kan unyel, Bu. Nah, ini saya bingung. Nah, padahal podo-podo anunya dasarnya ini ya, Bu. Ini apa namanya, Bu? Bener. Bandung, Tenggeng, Telo, Bodin, Singkong, Bolet. Bu, apa nih? Banyak namanya nih. Ini antara lain ibu-ibu. Maka yang namanya ini, Bu, kalau yang namanya dibuat oleh orang diberi raget, namanya bukan ubi lagi kan, Bu, namanya apa, Bu? Namanya tape. Padahal ubi kan, Bu. Ini karena faktor ilmu. Mulanya kalau yang namanya pakai ilmu diamalkan itu karena gitu. Ada orang yang tak suka dengan yang namanya tape. Ya udahlah pakainya ini aja, tanpa begitu. Ini mulanya amal kalau tanpa ilmu jadi sia-sia. Nah, maka oleh karena itu supaya ada manfaatnya diberikanlah ilmu. Oke, selanjutnya hadirin, wala fauza bi ghairi khasyah. Kebahagiaan tidak akan beres tanpa adanya takut kepada Allah. Bu, kalau ibu ingin berhasil, ingin sukses, tolong rasa takut kepada Allah itu harus ada dalam dirinya. Contoh, ibu kalau jualan ingin penuh berkah, Bu, tolong hindarin sifat bohong. Niatkan dari rumah, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawal fiman tawat wa barikli fima afait. Berikanlah keberkahan apa yang engkau berikan kepadaku. Itu loh, Bu. Sesuatu penuh berkah itu bahagia, Bu. Karena apa? Tambah bagus. Biarpun namanya labanya cuma beberapa rupiah. Tapi alhamdulillah, mulanya kalau jualan saya omongkan, saya dulu juga jualan, Bu. Kalau saya di Pulau Jawa kemungkinan jualan karena tokohan ada saya, Bu. Ya, tapi ya karena udah tapi nasehatin, Dek Haji, pokoknya kamu supaya kamu semua bisa haji, kamu jualan walaupun apa adanya, tapi harus bisa haji semuanya. Saya katakan begitu, Bu. Alhamdulillah, Bu, dengan paringnya begitu. Pakailah yang namanya petinya 3. 1 peti untuk keluar masuknya duit, ya, Bu. Nah, ini laba. Ini yang ini infak. Nah, laba alhamdulillah 1 juta. Potong 25.000. Nah, kalau 25.000 diamalkan sedikit ya, Bu. Oh, jualan kok hanya sodakonya cuma 20.000 masin. Oh, kan begitu kan, Bu. Orang kan ngomongnya negatifnya masin. Apa-apa masin. Nah, besok lagi dapat lagi 1 juta 25.000. 1 bulan kan, Bu, berapa, Bu? Nah, 25 kali 3 kan 750 kan, Bu. Duit kan, Bu. Diamalkan. Oh, ini Pak Haji ini dermawan yuk. Walaupun itu nggak apa-apa, bukan yang namanya, bukan istilahnya ria, tapi jangan diundak-undak, kan begitu, Bu. Malahan bersodakoh, ya namanya zakat malahan perlu diumumkan, karena apa? Supaya menarik, Bu. Ada sodakoh siri, sodakoh siri itu fi'ugodobar robi. Nah, kapan sodakoh siri? Nah, kita nongkrong ada orang pengemis kan nggak ada yang tahu, Bu. Benar ya, Bu? Nah, kalau yang namanya untuk yang namanya asarna ibadah sekarang ya dengan yang terang-terang nggak apa-apa. Yang antara lainnya, Bu, ya, hanya itu sajalah dulu, nggak usah banyak-banyak lah. Nah, semoga saja apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan semoga kita tetap istiqomah ya, Bu. Diberikan murah rezekinya, sehat rohaninya, bisa diri oleh Allah Ta'ala dan jadi manusia yang
sa'idan fi dunyana wa ukhrana, bahagia dunia dan akhirat, dan menjadi manusia yang husnul khotimah. Waqsur lana waqsulahu fi zumratil awliya wal hujjaj wal amilin. Akhirul kalam wallahu nafiq wa salama wal yumiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.